Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshidika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan solidaritas nasional di tengah dinamika domestik dan global. Kabid Humas Polda Jabar meninjau langsung situasi banjir di Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Upacara Hari Kesadaran Nasional, Wakapolresta Sidoarjo tekankan profesionalisme personal. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan soliditas nasional di tengah dinamika domestik dan global. Pesan ini disampaikan dalam ibadah dan perayaan Natal Mabes Polri tahun 2025 di STIK Lemdikal Polri, Jakarta pada Kamis 22 Januari 2026. Mabes Polri menggelar ibadah dan perayaan Natal 2025 di STIK Lemdiklat Polri Jakarta, Kamis 22 Januari 2026. Dalam momentum ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya persatuan, toleransi, dan soliditas nasional di tengah dinamika domestik dan global. Kapolri menyampaikan di tengah dinamika domestik dan global yang tidak pasti, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga kebinekaan, merawat toleransi, serta memelihara Kamtibmas. Ia menekankan persatuan menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia maju. Kita semua sepakat bahwa kita semua harus solid, kokoh untuk menjaga stabilitas Kamtibmas karena prasyarat utama terjadinya pembangunan, prasyarat utama terjadinya pertumbuhan ekonomi apabila stabilitas Kamtibmas tetap terjaga. Tentunya ini yang terus harus kita jaga dan kita pertahankan. Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu memimpin perayaan Natal Nasional. Beliau sampaikan saat itu bangsa Indonesia akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Oleh karena itu, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan terus memelihara kerukunan serta merawat toleransi dalam keberagaman. Itu adalah pesan yang saat itu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Kita menyadari bahwa negara kita ini negara yang sangat besar dengan berbagai macam suku, agama, ras yang tentunya ini menjadi satu keberagaman yang apabila kita tidak jaga, maka ini akan menjadi satu hal yang bisa berdampak kepada situasi persatuan. Menutup sambutannya, Kapolri mengajak seluruh personel Polri untuk terus tumbuh dalam iman, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan dengan hati. Semangat Natal diharapkan menjadi energi positif dalam mengawal Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
Sebagai informasi, perayaan Natal Mabes Polri menjadi momentum kebersamaan lintas elemen, dihadiri Pastor Justinus Ardianto dan Pendeta Marcel Saerang, pejabat utama Mabes Polri, perwakilan etase Kepolisian Negara Sahabat, serta personel Polri dan PNS di lingkungan Mabes Polri. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras personel Polri dalam menjaga Kamtibmas pada masa Nataru. Apresiasi ini disampaikan saat perayaan Natal di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Kamis 22 Januari 2026. Dalam momentum ibadah dan perayaan Natal Mabes Polri 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polri yang telah bekerja keras menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya pada rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kinerja dan pengabdian personel menjadi kunci terjaganya rasa aman di tengah masyarakat. Yang kali ini merayakan Natal dengan tema sukacita kelahiran Yesus Kristus, memotivasi Polri dalam melayani masyarakat untuk Indonesia maju. Tentunya dalam kesempatan ini kami selaku pimpinan institusi mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2026 bagi seluruh umat Kristiani dan Katolik yang ada di Indonesia dan yang ada di Mabes Polri dan juga seluruh anggota yang telah bekerja keras melaksanakan berbagai macam kegiatan, karena di akhir tahun ini, di Natal ini, banyak sekali peristiwa, banyak sekali hal yang rekan-rekan harus kerjakan. Namun puji Tuhan bahwa seluruh rangkaian itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya saya selaku pimpinan institusi mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari rekan-rekan. Kapolri juga menyampaikan perayaan Natal tahun ini diisi berbagai kegiatan sosial seperti donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kehadiran Polri yang humanis dan peduli. Momentum Natal menjadi penguat semangat Polri untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Polres Jembrana mengamankan pelaku pencurian yang menyasar 11 sekolah dasar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku kriminal beserta sejumlah barang bukti. Berikut laporan Aibda Iputu Denta, personel Humas Polres Jembrana. Polres Jembrana berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar kepada sekolah dasar. Ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan. Berikut liputan untuk Anda. Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi dunia pendidikan. Satreskrim Polres Jembrana berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar 11 sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial DS berumur 49 tahun, warga Kabupaten Tabanan beserta sejumlah barang bukti. Kasus ini terungkap berawal dari laporan pencurian di SD Negeri 4 Medewi, Kecamatan Perkutatan, Kamis 8 Januari 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku pada Jumat 16 Januari 2026. Sekitar pukul 4 pagi, Wita, di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Desa Pangyangan, Kecamatan Perkutatan. Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menegaskan bahwa
pengungkapan ini merupakan bentuk nyata dari kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, khususnya di lingkungan pendidikan. Pelaku dari tindak pidana tersebut yaitu atas nama DS, usia 49 tahun, jenis kelamin laki-laki. Adapun modus dari pelaku yaitu pelaku mencongkel pintu atau jendela ruangan. Dari hasil pengembangan atas interogasi pelaku mengakui telah melakukan serangkaian aksi pencurian di beberapa lokasi yang berada di wilayah Kabupaten Jembrana, yaitu sebanyak 10 lokasi lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polres Jembrana mengimbau pihak sekolah untuk meningkatkan sistem pengamanan lingkungan, serta mengajak masyarakat agar segera melaporkan setiap tindak pidana melalui call center Polri di 110 atau kantor Polres atau Polsek terdekat. Dari Humas Polres Jembrana, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terpantau di CCTV kami, namun masih dalam keadaan normal. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Lebak Bulus maupun Blok M atau yang akan menuju ke arah Bintaro pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai dan lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Selalu berkonsentrasi dan antisipasi jalanan licin dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan ini. Dan berlanjut ke lokasi yang kedua, kita bergeser melihat di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 melintas kawasan ini. Dan kemudian dari arah Pantura yang akan menuju ke arah Tuparev juga ramai lancar. Harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi ketika berkendara. Dan dari arah Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani pada sore hari ini juga ramai dan lancar. Selalu berhati-hati dan antisipasi juga jalanan licin dan juga genangan air di sepanjang kawasan ini. Dan berlanjut ke lokasi berikutnya, tepatnya di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau cukup ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 50 hingga 55 km per jam. Antisipasi adanya pusat perbelanjaan, yakni banyaknya kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kita semua. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Anda dapat mengupdate informasi di call center kami di 15669 dan SMS center kami di 9119. Demikian, selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.